Selamat pagi anak-anak, selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran seni budaya. Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu. Anak-anak, pada minggu yang lalu kita sudah mempelajari tentang apa? Oh iya, penerapan ragam hias pada bahan tekstil. Nah, sekarang kita akan masuk pembelajaran yang baru, yaitu mengenai apa coba? Lihat dulu ini gambar ini. Amati dulu gambar ini. Tentang apa? Tentang apa anak-anak? Oh, ada gambar kayu. Ya, di situ. Penerapan ragam hias pada bahan kayu. Oke, betul. Betul. Nah, kita akan pelajari satu persatu. Yang pertama, nanti pengertian ragam hias pada bahan kayu. Kemudian yang kedua, teknik menggambar ragam hias ukiran. Kemudian teknik melukis ragam hias di bahan kayu. Memang sekarang karena zamannya modern ya, semuanya berkembang. Nah, ragam hias selain diterapkan pada tekstil dapat dijumpai juga pada bahan kayu. Setiap etnis di Indonesia memiliki ragam hias pada kayu seperti pada kursi, tempat tidur, meja, dan benda-benda kayu yang lainnya. Tentu di rumahmu juga ada kan ya. Fungsi ragam hias tidak hanya untuk menambah keindahan atau estetika, tetapi juga memiliki simbol atau makna. Itu ada ya simbolnya apa, maknanya apa toh ragam hias di situ. Nah, sekarang kita akan pelajari dulu penerapan ragam hias pada bahan kayu. Sejak masa lampau kayu digunakan untuk membuat perabot rumah tangga, misalnya kursi, lemari, peti, mungkin di rumahmu juga ada. Di bagian bangunan misalnya tiang, pintu, jendela, dan masih banyak lagi. Banyak perabot kayu atau bagian bangunan diberi sentuhan ragam hias. Nah, ini motif hias yang digunakan berupa motif tumbuhan, motif binatang, motif figuratif, dan geometris atau gabungan dari motif-motif tersebut. Nah, tidak hanya satu motif, gabungan bisa. Nah, penerapan ragam hias pada bahan kayu dilakukan dengan teknik mengukir dan teknik menggambar atau melukis, atau gabungan dari kedua-duanya itu. Nah, selain digunakan sebagai hiasan, ada ragam hias pada benda-benda tersebut juga memiliki nilai simbolis, tadi sudah saya sampaikan. Misalnya yang terkait dengan kepercayaan atau agama. Beberapa daerah di Indonesia seperti Jawa, Sumatera, Kalimantan, Bali, Sulawesi, dan Papua memiliki ragam hias khas pada bahan kayu. Baik, contohnya di sini ada. Nih, ragam hias diterapkan pada permukaan bahan kayu yang berbentuk bidang 2 dimensi ataupun 3 dimensi. Nah, ini contohnya. Biasanya ragam hias dari kayu yang itu bisa juga digambar, juga bisa di teknik pahat atau ukir ya, dengan diberi warna. Nah, anak-anak, ini ada beberapa contohnya ragam hias ukiran Toraja misalnya, ragam hias ukiran Kalimantan. Tadi kan berbeda-beda ya kan masing-masing daerah. Juga ragam hias itu juga diterapkan pada barang-barang kerajinan daerah seperti tameng dan topeng. Misalnya yang dikerjakan juga dengan cara digambar, kemudian diberi warna. Misalnya di sini ada tameng dari Papua, kemudian tameng dari Kalimantan, dan sama-sama tameng, beda bentuknya kan, ragam hiasnya juga berbeda. Kemudian topeng dari Yogyakarta. Nah, teknik penerapan ragam hias pada bahan kayu tadi sudah disebutkan dengan menggambar, melukis, juga mengukir ya. Mengukir dalam hal ini adalah
membentuk tonjolan dan cekungan berbentuk ragam hias tertentu pada permukaan kayu dengan menggunakan alat pahat. Ini alat untuk mengukir ragam hias di atas bahan kayu itu ada beberapa. Ada pengukir, ada juga pahat, dan juga pukul. Pahat itu ada bermacam-macam. Nah, sekarang pahat. Ada 2 jenis mata pahat, yaitu mata pahat mendatar dan mata pahat melengkung. Penggunaannya pun juga berbeda-beda. Pahat disesuaikan dengan bentuk ragam hias yang akan dibuat. Ini contohnya. Nah, ini pahat, jenis pahat-pahat. Oke. Nah, ada 4 jenis pahat, yaitu pahat kuku atau pahat penguku. Bentuknya, pahat ini berbentuk lengkung seperti kuku manusia. Kemudian fungsinya, pahat penguku digunakan untuk mengerjakan bagian yang lengkung, melingkar, membentuk cembung, cekung, ikal, dan pecahan aris maupun pecahan cawen. Kemudian yang kedua, pahat lurus, ya, pahat lurus atau pahat penyilat. Bentuknya ya pahat ini berbentuk lurus. Fungsinya, pahat lurus digunakan untuk mengerjakan bagian yang lurus atau rata. Pahat ini juga dapat digunakan untuk membuat alas dasaran dan membuat siku-siku tepi ukiran dengan dasaran. Kemudian yang ketiga, pahat lengkung setengah bulatan atau pahat kul. Bentuknya apa? Mata pahat kul berbentuk melengkung belahan setengah bulatan. Fungsinya untuk apa? Fungsinya untuk mengerjakan bagian-bagian cekung yang tidak dapat dikerjakan dengan pahat kuku. Kemudian yang keempat, pahat miring atau pahat pengot. Bentuknya, mata pahat pengot berbentuk miring, meruncing, dan tajam sebelah. Fungsinya, untuk membersihkan pada sudut sela ukiran dan meraut bagian-bagian yang diperlukan. Nah, sekarang alat yang kedua adalah pemukul. Alat pemukul yang digunakan dalam kegiatan mengukir umumnya terbuat dari kayu, meskipun ada juga yang menggunakan besi atau batu. Nah, ini contohnya. Nah, sekarang menggambar ragam hias ukiran. Bentuk kayu ada yang berupa batang dan ada juga yang berbentuk papan seperti ini. Ini papan. Kemudian mengukir kayu harus memperhatikan atau memperlihatkan alur seratnya. Sebelum kayu diukir, terlebih dahulu harus dibuat gambar ragam hiasnya. Nah, ini bentuk kayu yang bentuknya seperti ini, anak-anak sering menjumpai kan? Nah, oke. Kegiatan mengukir pada bahan kayu memiliki prosedur sebagai berikut. Langkah-langkahnya ya. Menyiapkan alat dan bahan menggambar ragam hias ukiran. Yang kedua, memilih bentuk ragam hias sebagai objek berkarya. Yang ketiga adalah membuat sketsa ragam hias pada bahan kayu. Berikutnya, memberikan warna pada hasil gambar. Nah, bagaimana melukis ragam hias di atas bahan kayu? Juga nanti bisa juga pada bahan kayu, hampir sama ya. Kayu pada dasarnya dapat diberi warna dengan berbagai macam cat. Misalnya cat minyak, cat akrilik, ataupun jenis cat yang lainnya. Oleh karena itu, produk bahan kayu dapat diberi hiasan ragam hias dengan teknik melukis. Nah, berikut ini adalah contoh melukis ragam hias pada produk dari bahan kayu. Langkah-langkahnya, menyiapkan bahan dan alat melukis atau cat akrilik misalnya, cat tembok, kuas, dan palet. Menyiapkan bahan kayu, papan kayu, ataupun bentuk papan yang lainnya, boleh 2 dimensi maupun 3 dimensi. Membuat rancangan gambar ragam hias pada kertas. Kemudian memindahkan gambar rancangan pada permukaan bahan kayu. Menerapkan cat
dan menyelesaikan gambar ragam hias, memberikan lapisan pernis atau cat transparan pada permukaan kayu. Ini contohnya, nah, contohnya ini seperti ini. Oke. Nah, ada beberapa contoh yang kalian bisa ketahui di situ, ya. Contohnya ada di situ. Oke. Nah, anak-anak, sampai di sini pengetahuan tentang penerapan ragam hias pada bahan alam yang di sini fokusnya pada bahan kayu. Apakah ada pertanyaan? Ada tidak? Oh, sudah jelas semuanya. Oke lah. Baiklah, kalau sudah jelas semuanya, saya ada satu pertanyaan yang harus kalian jawab di kolom komentar YouTube ini atau video ini. Jawablah pada jam pelajaran. Besok pagi kan ada jam pelajaran ya, pada jam pelajaran. Ya, sesuai jadwal. Ditulis di situ. Kalau pengen mendapat nilai yang maksimal, jangan sebelum atau sesudahnya ya, tapi pada jam pelajaran. Oke, pertanyaannya gampang saja. Tadi kalian sudah mempelajari. Jelaskan 3 teknik penerapan ragam hias pada bahan kayu. Itu apa saja coba? Sekarang jelaskan 3 teknik penerapan ragam hias pada bahan kayu. Oke, jelas? Cukup ya anak-anak? Oke, terima kasih untuk kegiatan pembelajaran hari ini. Selamat beraktivitas. Semoga Tuhan memberkati kita semuanya. Alright.